لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga jamaah semua yang ikut bersyukur, siapa saja yang bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang cinta kepada baginda Nabi, kita yang istiqamah menjalankan syariatnya, bukan hanya saja kita cinta kepada beliau, tetapi juga beliau cinta kepada kita. Bisa kita bayangkan bila mana kita mengaku cinta kepada beliau, tetapi Nabi tidak mau mengakui kita sebagai umatnya. Nah, maka ini adalah perkara yang paling merugi. Apa jadinya kalau kita mengaku cinta kepada istri kita? Ibu-ibu kalau dulu lagi baru-baru menikah, Bu, sering gak diucapkan I love you dari suaminya, Bu? Sering. Kalau sekarang, Bu, masih sering apa sudah jarang, Bu? Sudah jarang. Pak, Bapak, cintanya kepada ibu berapa persen, Pak? 100%. Saya tanya kepada ibu, Bu, kalau bapak tadi bilangnya bapak cinta kepada ibu 100%, benar nggak, Bu, kira-kira cintanya 100%, Bu? Nah, kalau sudah menikah sudah 20 tahun, 30 tahun, Ustaz, cintanya nggak perlu lagi diungkapkan karena sudah lama. Artinya apa? Cintanya bukan lagi melewati kata-kata, tetapi sudah dilewati setiap hari. Nah, itulah bukti cinta. Kita cinta kepada suami, cinta kepada istri, buktinya dengan akad nikah. Baru sah, baru yang sesuatu yang awalnya itu haram menjadi halal. Begitu juga ketika kita cinta kepada baginda Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kira-kira kita cintanya 100% apa cintanya cinta palsu? Maka mudah-mudahan kita yang semua hadir di sini bukan hanya kita saja mengaku cinta kepada Nabi, mudah-mudahan cinta kita juga dibalas oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua juga berhak mendapatkan
pepatah tak kenal maka tak sayang. Benar Pak? Tak kenal maka tak ta'aruf. Ustaz ya? Kenalan dulu. Nama saya Rubiansyah, saya berasal dari Pontianak. Ada bapak-bapak yang sini pernah ke Pontianak Pak? Pak Haji pernah ke Pontianak Pak Haji? Belum pernah. Ibu-ibu ada yang pernah ke Pontianak Bu? Ibu Haji pernah? Kemana Bu? Ke Pontianaknya? Ke Sikawan. Oke. Nah, jadi kalau saya medan dakwah saya berbeda dengan medan dakwah yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan mayoritasnya memang semuanya Muslim, Pak. Jadi lebih mudah kita untuk menyampaikan risalah Islam. Kalau di tempat kami mayoritas non Muslim yang berasal dari suku Dayak. Ya. Jadi kalau kami Pak berdakwah ke sana tidak bebas dan leluasa menggunakan baju identitas Islam pakai jubah seperti ini, nggak boleh. Kalau kita masuk ke daerah pedalaman, saya 2 atau 3 bulan yang lalu kami melakukan dakwah ke daerah pedalaman namanya Kabupaten Landap. Muslimnya Pak 18%. Ketika saya mau dakwah dijaga sama Pak Kapolsek sama Pak Babins. Ada Pak Kapolsek di sini Pak? Ada. Insyaallah mudah-mudahan ada. Nah di sana Pak, saya tanya Pak Kapolseknya, Pak kenapa dakwah saya harus dijaga seperti ini? Ustaz, bulan lalu ada dai yang datang ke sini itu diusir sama orang di sekitar Muslim. Jadi Pak dikirim dan dikatakan semuanya Muslim. Diusir. Padahal Pak yang mau kita ajarkan adalah membaca Al-Qur'an. Nah ini memang tantangan yang memang sampai saat ini yang kami hadapi. Kami bersama tim, kami mendistribusikan Al-Qur'an dan kami juga mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah Pak lewat wasilah dakwah kami di Kalimantan Barat kita sekarang fokus ke 2 kabupaten, namanya Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Di sana alhamdulillah kita punya mu'alaf lebih dari 1000 kakak. Maka kita wajib bersyukur alhamdulillah. Tapi tugas kami tidak cukup sampai di situ Pak. Dapat amanah yang banyak, ini merupakan amanah yang harus kami tunaikan. Bagaimana caranya? Kita harus membina mereka. Karena kalau tidak kita bina, ini orang Pak, bulan depan, tahun depan belum tentu mereka masih Islam. Karena misionaris di sana banyak. Misionaris melawatnya bukan Quran. Kalau kita masuk ke dalam bawa Quran, maka tadi ketika saya masuk, masya Allah, masjid luar biasa. Masjidnya bagus sekali, jamaahnya juga membeludak. Mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun ke depan Kalimantan Barat sama seperti masjid-masjid yang ada di sini. Amin. Jamaahnya istiqomah, masjidnya enak. Kalau kalian sudah dapat ya Allah. Listriknya nyala jam 5 sore, mandinya jam 10 malam. Kalau kita pegang handphone, mungkin kalau kita sekarang pegang handphone Pak bisa WA sama keluarga kita. Kalau kami di sana Pak gak punya sinyal. Bulan minggu kemarin, Seth Bobot Santoso pergi ke Kalimantan. Kelihatan jalan yang alhamdulillah luar biasa. Nanti kami akan tunjukkan sedikit video bagaimana kami mendistribusikan Al-Quran dan kami juga mengajak saudara-saudara kita di sana untuk belajar Quran. Nah ini silakan dulu kita untuk video. Ini aktivitas kami di daerah pedalaman, bukan hanya di Kalimantan Barat, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Ini salah satu dari kami yang ada di Maluku. Jadi kami itu fokusnya dengan Badan Wakaf Al-Quran, bawa Al-Quran ke daerah 3T, terluar, terpencil, dan terpelosok. Distribusikan yaitu di Pulau Watu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Almara ke Pulau Watu Atas hampir 150 km, jadi kurang lebih 24 jam. Kenapa Pulau Watu Atas yang didistribusi? Karena ini
sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Ini saya di Kalimantan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 4 November 2023, insya Allah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di sebelah sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Tidak ada sampulnya, dan kemudian juga kalau di sini cuma juz 30 dan tidak ada lagi kita lihat di depan dan di belakangnya sudah memprihatinkan. Insyaallah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada Wakif PWA. Sahabat wakaf yang insyaallah dirahmati Allah. Beliau ini Ustazah Dewi Purnawati, beliau ini mantan misionaris Islam. Ketika beliau bersyahadat masuk Islam, alhamdulillah beliau bersama kami juga menangkal program kristenisasi. Sebelum puncak Merbabu, kecamatannya Ampel, kabupatennya Boyolali, di mana di daerah Boyolali itu banyak terjadi pemberontakan, banyak sekali mereka-mereka yang berusaha mempengaruhi masyarakat untuk meninggalkan Islam. Maka sebelum itu terjadi, kami mengantisipasi dengan mengirimkan lebih sekitar 1 pekan lebih ditemani oleh tim dari Badan Al-Quran yang datang dari pusat langsung ke Maluku. Kami melakukan proses distribusi dari desa ke desa, majelis taklim, TPK maupun masjid-masjid di beberapa pulau. Alhamdulillah tercapai target distribusi Al-Quran di Kepulauan Dula maupun Kepulauan T kecil hingga Kepulauan T besar. Dan alhamdulillah kami telah melakukan distribusi dari ujung utara Pulau K sampai ke ujung selatan Pulau K. Alhamdulillah mulai dari desa Tamedan sampai ke Uf dan Mari. Alhamdulillah semuanya telah terdistribusi, bukan hanya desa-desa muslim, tapi desa-desa yang campur, di mana di situ terdapat kaum muslimin minoritas. Alhamdulillah kami juga bisa masuk dan kemudian mendistribusikan Al-Quran. Semoga amal ibadah ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bapak ibu sekalian maupun keluarga, sanak famili, orang tua yang diwakafkan atas nama mereka. Ini kita duduk dulu. Nah ini melihatnya juga luar biasa. Sahabat wakaf semua bisa lihat inilah kondisi jalan untuk menuju ke kecamatan. Bahkan tim kita ada sebagian yang jatuh dari jurang, jatuh ke jurang. Ini Pak. Nah ini Bengkulu, ini namanya desanya Dusun Lebong Tandai. Mungkin Bapak pernah tahu atau cari di YouTube. Lebong Tandai ini dia terisolasi, tidak ada alat transportasi, nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil. Hanya satu alat transportasinya namanya oleh. Jadi dia kalau jalan harus pakai rel, Pak. Jadi relnya dikasih pelumas dulu. Kalau lorinya itu lepas dari rel, nah sepertinya harus diangkat dulu ke atas, baru bisa jalan.
dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat video seperti tadi, kira-kira ada nggak bapak ibu yang mau ikut bersama saya masuk daerah pedalaman? Ibu ada bu? Insya Allah nanti saya akhir dan pertengahan bulan nanti ke Kalimantan Tengah mendistribusikan Al-Quran, bertemu dengan saudara-saudara kita yang malam di sana. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara-saudara kita di sana, kadang-kadang kita ada rasa sedih tapi juga bahagia. Sedihnya kenapa? Sedihnya karena memang walaupun kita sudah merdeka 80 tahun tapi kondisinya seperti itu. Tapi bahagianya kenapa? Banyak sampai hari ini saudara-saudara kita yang setiap hari ingin tertarik belajar dengan Islam. Tantangannya ada apa? Apa itu yang pertama? Yang pertama sarana dan prasarana jalan, terutama. Kalau kalian saudara pedalaman, lebih dekat saya dari Pontianak ke Sulawesi Selatan daripada saya dari Pontianak ke Kapuas Hulu. Saya ke Kapuas Hulu harus menempuh perjalanan 30 jam. Kalau saya kemarin dari Pontianak jam 11, nyampe Sulawesi Selatan, nyampe bandara itu jam 9 malam sudah sampai. Padahal saya harus transit ke Jakarta dan ke Sulawesi. Jadi kalau ini akhir bulan ini saya juga ada agenda ke Kapuas Hulu bikin kelas pelatihan baca Quran. Alhamdulillah kita punya tim untuk mengajarkan kepada mereka baca Quran supaya karena kalau kerja sendiri Pak capek. Kalau kita kerjanya punya tim, insya Allah pahalanya juga makin banyak. Dan pahalanya kalau kita lagi-lagi nggak akan selesai-selesai, semakin bertambah. Nah maka kami di daerah-daerah kita punya tim untuk mengajarkan Quran di kecamatan, di kabupaten, di dusun-dusun dan di desa-desa. Nah alhamdulillahnya lagi, setiap hari semakin bertambah orang yang masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kamu menolong agama Allah. Bu? Bu. Yang butuh pertolongan itu Allah apa kita? Kita. Kenapa kita butuh pertolongan Allah? Karena kita hamba. Karena kita hamba, kita banyak masalah. Ada ibu-ibu di sini yang tidak punya masalah? Siapa yang senang bikin masalah di rumah bu? Bapaknya tahu. Bu, siapa yang senang bikin masalah di rumah bu? Bapak apa siapa? Bapak ibu? Nah karena kita banyak masalah, maka kita adalah hamba, kita butuh pertolongan Allah. Kalau kita butuh pertolongan apa kata Allah? In tansurullah, tolonglah agama Allah. Saya juga banyak masalah, maka kami menolong agama Allah. Kalau kami yang dekat dengan saudara-saudara kita di sana, kami menolong dengan ilmu yang kami miliki, kami menolong dengan pikiran yang kami miliki. Kalau bapak ibu yang hari ini jauh di sini, tidak sempat untuk berkunjung di tempat kami mohon didoakan. Mudah-mudahan perjuangan kami, perjalanan kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu kali dari kami ketika berada di Kabupaten Sintang di pedalaman kecamatan, dakwah 1 minggu keluarnya Bapak Ibu muntah darah. Alhamdulillah dari kita ini bisa ruqyah begini. Setelah 1 minggu setiap hari keluar muntah darah, dapat informasi dukun yang berada di kampungnya meninggal. Jadi kalau kita mau dakwah dalam pedalaman harus siap resiko, bukan hanya harta pikiran tapi juga nyawa bahkan harus kita pertaruhkan. Jadi kami mau didoakan mudah-mudahan perjuangan kami mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi jalan, yang kedua tidak ada guru. Kami kalau bikin kelas daerah pedalaman, kami pernah mendapati ada ibu-ibu yang datang ke kelas pelatihan baca Quran. Jadi kalau kami bikin kelas pelatihan baca Quran dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, full 1 hari. Ada jamaah yang datang dari kampung sebelah. Saya tanya, Bu, ibu kampungnya di mana? Ustaz, kampung saya di sebelah Ustaz. Ibu kapan datangnya?
Kemarin saya sudah datang. Kenapa kamu datang? Kalau saya berangkat pagi, Ustaz, insya Allah siang nanti baru nyampe. Orang mau belajar Quran ketika kita datang semangat yang luar biasa. Kalau hari ini kita ada di masjid ini, masjid yang dingin yang luar biasa, ada guru Qurannya, ada Al-Qurannya bagus-bagus, maka jangan sampai kita kalah semangat dengan saudara kita di sana. Harus kita lebih semangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya hari ini hadir semuanya istiqomah. Nah, ini kelas latihan yang kedua baca Al-Quran. Kita bikin kelas latihan baca Quran buat saudara-saudara kita di sana supaya mereka juga bisa menikmati membaca Al-Quran. Bukan hanya kita saja, mereka juga perlu butuh untuk belajar Al-Quran. Nah, tadi malam saya baru dapat informasi ada mu'alaf yang dia itu meninggal oleh saudaranya mau dikebumikan secara Chinese. Jadi kita harus bertaruh dulu. Kita tunjukkan sertifikatnya, keluarganya bersih kekeh untuk dimakamkan secara Chinese. Tapi apabila kita bawa Pak Kapolsek, kita bawa Pak Kapolda datang ke sana, alhamdulillah di jenazah tersebut dapat kita selamatkan dan kita kebumikan secara Islam. Nah, ini tentang kita yang luar biasa. Nah, tadi kita kembali lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka syarat yang pertama kita harus menjadi penolong agama Allah. Siap semuanya menjadi penolong agama Allah? Siap. Mudah-mudahan kita bisa menolong dengan doa, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, supaya nanti pada mahsyar ketika matahari berada di atas kepala kita sejengkal, Allah juga berikan naungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasul juga mengatakan idza mata insan inqata'a 'amaluhu karas. Kalau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya. Kalau kita sudah meninggal, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi berpuasa, tidak bisa lagi bayar zakat. Tetapi kata Rasulullah, ada 3 amalan yang masih akan senantiasa mengalir pahalanya kalau ini kita lakukan. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ini masjid insya Allah akan menjadi pahala jariah buat yang membangun. Kita doakan bersama-sama untuk keluarga besar yang membangun ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa'ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, kita ajarkan setiap Al-Quran yang insya Allah akan mengalirkan kepada kita pahala. Yang ketiga adalah wa waladin shalih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh salehah. Mudah-mudahan kita juga menjadi anak yang saleh buat kedua orang tua kita, supaya ketika orang tua kita sudah berada di alam kubur, mereka tetap mendapatkan pahala jariah daripada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasul juga mengatakan siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dari satu kebaikan tersebut bisa dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau baca alif lam dapatnya berapa huruf? 3 kebaikan. Dikalikan 10 berarti dapat 30 kebaikan. Subhanallah. Maka wajar Bapak Ibu kalau Nabi-Nabi terdahulu pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena spesial. Walaupun umurnya pendek 60 tahun, 70 tahun, tetapi pahalanya berkali-kali lipat. Kalau Nabi zaman dulu bahkan umurnya ada sampai yang ribuan tahun, tetapi pahalanya kalau mereka melakukan satu amalan hanya mendapat 1 kebaikan. Nah, maka hari ini kita akan menjadi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam dakwah. Allah panjangkan umur kita dalam ibadah, dan mudah-mudahan kita dikaruniai umur yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami mengajar insyaallah nanti
mendistribusikan Al-Quran, karena kalau kita berwakaf Al-Quran, insya Allah pahala daripada setiap huruf yang mengalir akan mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal. Bayangkan kalau anak santri yang dibacanya bukan Al-Fatihah, bukan lagi Bismillahirrahmanirrahim, tetapi yang dihafalnya juz 30 surah Al-Baqarah, maka walaupun kita sudah berada di alam kubur, kita tidak bisa lagi beramal, tetapi ada amalan yang mengalir pahalanya kepada kita, yakni lewat wasilah Quran yang kita lakukan. Ustaz, bagaimana cara berwakaf Al-Qurannya? Bisa dengan 3 cara. Yang pertama bisa dengan cara transfer, yang kedua bisa dengan cara tunai, yang ketiga bisa dengan cara dijemput wakafnya. Insya Allah nanti saya setelah ini mungkin saya pulang, karena saya di sini cuma sampai hari Kamis. Nanti saya pulang lagi ke Kalimantan Barat, saya akan lagi mendistribusikan Al-Quran, membina saudara-saudara kita di sana. Tapi tim kami saya di sini, Bapak bisa menghubungi tim kami yang insya Allah nanti akan memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk ikut ambil bagian daripada proyek amal soleh dalam rangka mengentaskan buta aksara Quran untuk saudara-saudara kita yang berada di dalam, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mau ikut ambil bagian. Siap ikut ambil bagian? Siap. Mudah-mudahan kita semua yang siap ikut ambil bagian tercatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kami ada paket-paketnya nanti Bapak, kalau yang karena sebentar lagi waktunya sudah mau waktu Isya, yang ingin mengambil paket-paket wakafnya kami tawarkan. Bismillahirrahmanirrahim, silakan. Ini paket wakafnya. Yang pertama ada paket wakaf 100 mushaf nominalnya 15 juta rupiah. Boleh dibayar sekaligus, boleh dicicil, boleh tunai. Caranya bisa dengan 3 cara tadi. Yang punya niat berwakaf 100 mushaf boleh angkat tangan. Ada? Yang punya niat berwakaf 100 mushaf, yang di atas apa yang di bawah Bapak atau Ibu silakan. Insyaallah Qurannya akan kita bagikan buat saudara-saudara kita di sana, mu'allaf, kemudian yang terpelosok dan terpencil insyaallah. Silakan, ada Bapak atau Ibu? Saya minta waktu sebentar, mungkin sekitar 3 menit saya selesaikan dulu. Ada? Silakan. Untuk 100 mushaf. Yang kedua, kami punya paket 50 mushaf Al-Quran, nominalnya 7.500.000 rupiah. Cukup angkat tangan saja, enggak perlu kemana-mana, nanti akan tim kami datangi, silakan. Untuk 50 mushaf Al-Quran, insya Allah Qurannya akan dipakai untuk para mu'allaf, untuk akan dipakai oleh santri-santri yang ada di Kalimantan Barat khususnya dan di seluruh Indonesia umumnya. Silakan. Ada Bapak atau Ibu yang ingin mengambil paket 50 mushaf Al-Quran? Yang di depan atau yang di belakang atau yang di atas, Bu Haji, silakan. Untuk 50 mushaf Al-Quran silakan. Belum ada, saya lanjut lagi karena waktunya mepet. Yang ketiga, paket 20 mushaf Al-Quran nominalnya 3 juta rupiah. Boleh ditunaikan hari ini, boleh besok, boleh dijemput wakafnya, boleh bulan depan, silakan. Yang punya niat untuk berwakaf 20 mushaf, nanti Qurannya Bapak Ibu akan kita catatkan nama Bapak Ibu semua. Bisa dihadiahkan buat kedua orang tua. Nanti insya Allah setiap huruf yang dibaca akan mengalirkan pahala kepada Allah SWT. Amin. Silakan, ada yang punya niat untuk berwakaf 20 mushaf Al-Quran, silakan angkat tangan. Di antara jemaah yang ratusan ini silakan, ada 1 atau 2 atau 3, silakan. Yang ada di atas saya juga boleh, silakan. Biasanya ada jemaah yang malu-malu, yang tidak mau angkat tangan, nggak mau bilangnya nggak mau, iya, tidak apa-apa. Nanti mungkin setelah ini akan dihubungi oleh tim kami yang punya niat untuk berwakaf. Jadi di situ Pak ada nomor rekening Pak. Setelah Bapak transfer nanti dikirim bukti transfernya ke nomor rekening yang ada di situ. Bukti transfernya dikirim ke nomor HP yang ada di belakangnya. Jadi di belakangnya ada nomor HP. Jadi dikirim bukti transfernya supaya apa? Supaya nanti kita akadkan sebagai akad wakaf Al-Quran. Ada 20 mushaf, boleh? Yang punya niat? Yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau yang di ujung sana, yang di belakang, silakan untuk 20 mushaf Al-Quran.
Oke, saya cepat sedikit. Nanti kalau ada, mungkin setelah selesai sholat Isya, nanti bapak ibu yang punya yang berbakat bisa menitipkan. Yang selanjutnya ada paket 10 mushaf Al-Quran nominalnya 1,5 juta rupiah. Cukup angkat tangan saja, nggak perlu kemana-mana, cukup di situ aja. Silakan. Untuk 10 mushaf Al-Quran, ada? Qurannya akan kita gunakan, akan kita bawa untuk ke pelosok pedalaman. Silakan. Untuk 10 mushaf Al-Quran. Oke, yang terakhir ini ada paket 5 mushaf Al-Quran 750.000 rupiah. Yang punya niat boleh angkat tangan Bapak Ibu. Yang di atas boleh Bu Haji. Oke, nanti mungkin pada Isya, nanti barangkali ada jamaah yang ingin berwakaf berapapun, kami akan panggil maju ke depan. Saya minta waktu sebentar mungkin pada sholat Isya. Insya Allah nanti kita akan bacakan bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu punya hajat khusus, nanti insya Allah nanti seperti tadi Qurannya. Contoh Qurannya Ustaz. Nah, seperti ini Qurannya ada yang mushaf dan yang terjemahan, kemudian ada tulisan nama di dalamnya yang ada namanya Ustaz. Nah, seperti ini. Nanti kita akan tuliskan nama di dalam Al-Quran. Biasanya kalau saya distribusi, saya minta bacakan Al-Fatihah setiap sebelum membaca Quran tersebut. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala yang mengalir buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu sholat Isya dan sholat Isya, kami mohon maaf bila mana dalam penyampaian ini terdapat kalimat-kalimat yang salah. Nanti Bapak Ibu yang punya niat untuk berwakaf berapapun, baik 100, 50, 20, insya Allah kami akan terima. Insya Allah berapapun dari jemaah yang hadir di sini akan kita kumpulkan. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai orang-orang yang adalah